Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Definisi belanja. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Definisi ini diatur pada PP nomor 71 tahun 2010. Klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Berikut klasifikasi belanja menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Belanja ada 3. Pertama, belanja operasi itu ada belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Belanja pegawai itu seperti pembayaran gaji PNS, bunga itu seperti bila kita meminjam uang ke bank, pasti bunganya itu masuk ke bagian bunga. Lalu ada belanja modal. Biasanya belanja modal ini mencakup aset-aset kayak seperti pembelian tanah, pembelian kendaraan, dan juga lain-lain. Dan juga yang terakhir itu ada belanja lain-lain. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang diserahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain laporan realisasi anggaran. Pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi, pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Penyajiannya akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Contoh pencatatannya itu ada belanja pada perubahan SAL. Akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset yang timbulnya kewajiban. Hal ini diatur pada PP nomor 71 tahun 2010. Klasifikasi beban ada 4. Yang pertama, beban operasi mencakup beban pegawai, beban barang, beban penyusutan, dan lain-lain. Yang kedua, ada beban transfer mencakup beban pembagian hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, dan lain-lain. Yang ketiga ada beban non-operasional. Beban yang non-operasional ini sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Yang keempat ada beban luar biasa. Beban luar biasa untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa yang termasuk kejadian luar biasa itu biasanya kejadian-kejadian yang tidak bisa diramal pada saat awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. Contohnya itu kalau untuk beban luar biasa seperti bencana alam, hal ini kan tidak bisa kita prediksi gitu. Pemerintah juga tidak bisa memprediksi pada kita awal penyusun anggaran, itu juga tidak bisa kita prediksi karena bencana alam itu tergantung pada situasi yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Prinsip pengakuan dan pengukuran beban. Beban itu ada diakui pada 4 hal. Yang pertama, saat timbul kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset, saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, dan terakhir koreksi atas beban. Timbulnya kewajiban itu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset. Itu biasanya saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Ini biasanya terjadi saat nilai aset sehubungan dengan penurunan aset
telah berlalu oleh waktu. Dan yang terakhir, koreksi atas beban. Penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya yang akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Pencatatan beban. Ini ada 2 pencatatan. Untuk pencatatan beban itu digunakannya double entry, di mana menghasilkan laporan operasional atau LO dan juga neraca Pemda. Contoh untuk jurnal saat pembayarannya GU atau TU di SKPD itu ada beban pada kas di bendahara pengeluaran, pada kas di bendahara pengeluaran, pada rekening PPKD. Nah, sementara kalau untuk pembayaran LS di PPKD itu beban pada rekening PPKD. Untuk pembayaran LS itu biasanya pembayaran yang dia harus menggunakan verifikasi terlebih dahulu. Sementara kalau untuk pembayaran GU atau TU itu biasanya tidak perlu verifikasi lanjutan. Jadi dari bendahara bisa langsung membayarkan untuk pembelian ataupun untuk kegiatan lainnya. Untuk penyajiannya ini dilaporkan pada laporan operasional. Akuntansi persediaan. Persediaan itu adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contohnya itu ada persediaan alat tulis kantor, obat-obatan, bibit, pupuk, bahan pembersih, dan juga lain-lain. Prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan itu, persediaan dinilai dalam perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah itu dicatat sebagai nilai wajar. Nah, untuk saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Untuk contoh jurnalnya itu dengan mekanisasi UP atau persediaan itu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Contohnya ini ada satu kasus, dibayar gaji bulan September tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar sebesar 600 juta dengan mekanisme LS. Ini ada 2 pencatatan ya guys, teman-teman. Ada dari pembukuan SKPD dan juga pembukuan PPKD. Untuk pembukuan SKPD itu dibuat 2 jurnal. Pertama jurnal LRA dan juga jurnal LO. Untuk pembukuan PPKD hanya 1 jurnal aja, yaitu jurnal LO. Di sini jurnal LRA pada SKPD itu belanja pegawai pada perubahan SAL sebesar 600 juta. Untuk jurnal LO-nya beban pegawai pada rekening PPKD sebesar 600 juta. Untuk pembukuan PPKD untuk hanya jurnal LO, akunnya rekening SKPD pada kas di pemerintah daerah. Itu tadi sedikit terkait persediaan, beban, dan juga pembelian barang atau jasa. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.